والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, anak-anakku sekalian, ayat tersebut menjelaskan bahwa semua orang dalam kerugian kecuali, nah jadi ada kecualinya. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beramal soleh atau amal kebajikan. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Luar biasa kan anak-anakku sekalian, bahwa semua orang itu berada dalam kerugian kecuali 4 hal yang tadi. Kita lanjut tentang amal soleh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, setiap amal baik atau buruk, meskipun kecil sekali, itu akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Mari kita simak tayangan dalil berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwasannya sekecil apapun amal yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Baik buruknya akan kembali kepada kita. Bapak akan berikan contoh bagaimana seorang petani ketika akan menanam biji tomat, maka ia akan memanen tomat. Selanjutnya ketika petani menanam biji sawi, maka dia akan apa? Akan memanen sawi. Tidak mungkin ketika dia menanam biji tomat, tapi yang dipanen biji sawi, itu sangat tidak mungkin. Begitupun dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik, maka kebaikan akan datang kepada diri kita. Begitupun kebalikannya, apabila kita berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali ke dalam diri kita. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, amal soleh terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal soleh kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam. Amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua apa yang telah Allah larang. Misalkan kita mengerjakan yang disuruh Allah itu sholat, zakat, puasa, dan berbagai macam yang lainnya. Lalu selanjutnya amal soleh sesama manusia, yaitu kita senyum yang ramah, sopan santun kepada orang, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Itu merupakan amal soleh kepada sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu amal soleh kepada lingkungan, seperti dengan contoh yang kecilnya adalah membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah, mendaur ulang sampah, seperti program Bapak Wali Kota Bandung kita, yaitu dengan Kang Pisman, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Itu merupakan salah satu amal soleh kepada lingkungan yang luar biasa. Di samping 3 amal soleh yang tadi, ada satu yang disebut dengan amal jariyah. Ada.
berikan contoh tentang beramal soleh. Bisa jadi kalian sedang membantu orang tua, sedang membuang sampah, amal-amal soleh yang lainnya. Setelah dipotokan, kalian kasih deskripsi tentang kegiatan amal soleh yang sedang kalian lakukan. Dan sebarkan ke media sosial yang kalian miliki agar orang lain terajak untuk melakukan amal soleh yang berada di lingkungan kalian. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anakku bisa menyerap, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kata mutiara pada pertemuan kali ini ialah, iman itu seperti pohon. Jika tidak disirami dengan amal kebaikan, maka ia akan layu dan kering. Oleh karena itu, Bapak mengajak kepada kalian semua, yuk kita tingkatkan keimanan kita dengan melakukan amal soleh. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya, lestari negeriku, jaya. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali masih dalam materi pembelajaran seni budaya. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Adlan Akiban. Di kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang materi yang masih berkaitan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang gambar ilustrasi. Namun di kesempatan kali ini Bapak akan lebih membahas tentang jenis gambar ilustrasi, yaitu komik, terutama dalam tips, kemudian teknik, juga proses pembuatan tahap demi tahap komik dengan teknik manual. Seperti yang kita tahu, komik merupakan rangkaian gambar yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan memiliki alur cerita. Jadi dalam satu buah frame terdapat beberapa gambar di sana yang mengisahkan satu buah cerita dari adegan pertama, adegan kedua, sampai adegan terakhir sebuah cerita. Nah, bagaimana proses pembuatannya dari awal sampai akhir? Simak video berikut ini. Langkah pertama dalam proses pembuatan komik adalah mempersiapkan terlebih dahulu materi apa atau ide cerita apa yang akan kita buatkan menjadi sebuah komik. Jadi tanpa ide awal kita akan bingung ingin menggambar apa. Maka dari itu persiapkanlah dahulu cerita apa yang akan kalian gambarkan menjadi sebuah komik.
Langkah kedua adalah mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan yang Bapak gunakan dalam proses pembuatan komik manual, yang pertama ada pensil 2B, digunakan untuk pembuatan sketsa awal. Lanjut ada penghapus, kemudian ada spidol, digunakan untuk pembuatan garis outline. Selanjutnya ada sketchbook, atau bisa juga menggunakan buku gambar ukuran A4, ketebalan kertasnya sama. Selanjutnya di sini Bapak menggunakan pensil warna untuk pewarnaannya dengan menggunakan Faber Castell 36 warna. Selanjutnya ada penggaris, digunakan bila sulit untuk menarik garis lurus. Nah, sedangkan di sini Bapak tidak menggunakannya. Dan terakhir ada serutan pensil. Setelah ide cerita dan alat bahan sudah siap, kita masuk ke dalam proses pembuatan sketsa. Dalam proses ini kita harus mempersiapkan terlebih dahulu karakter yang akan kita munculkan. Salah satunya dari komik Bapak ini, Bapak memunculkan karakter anak kecil bernama Bamboy. Ide cerita ini Bapak dapat pada saat Bapak memotong bawang, yang kemudian terciptalah anak kecil bernama Bamboy ini, atau kepanjangan dari Bamboy, bawang bombay. Ide cerita dalam komik ini mengisahkan tentang seorang anak kecil bernama Bamboy yang menemukan satu buah dompet berisi penuh dengan uang, yang kemudian ia bingung apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Proses pembuatan sketsa adalah proses pembuatan pola dasar yang dibuat dengan cara menggoreskan pensil secara tipis sehingga menciptakan pola yang diinginkan, yang selanjutnya ditebalkan dengan menggunakan spidol. Proses penebalan garis dengan menggunakan spidol disebut juga dengan proses pembuatan outline atau garis luar, agar garis terlihat lebih tegas dan jelas. Masuk ke dalam proses pewarnaan, alangkah baiknya kita menggunakan teknik pewarnaan gradasi warna atau kombinasi warna gelap dan warna terang. Hal ini bisa menciptakan kesan-kesan tersendiri dalam gambar kita. Salah satunya dari pencahayaan gelap terang bisa dapat, kemudian dari volume benda bisa terlebih terbentuk, dan kesannya pun lebih indah dilihatnya. Lalu bagaimana caranya untuk menempatkan warna gelap atau terang di tempat yang tepat? Prinsipnya adalah apabila matahari atau cahaya ada di atas, otomatis bayangan pun akan ada di bawah. Nah, untuk menempatkan warna yang gelap, kita bisa tempatkan di bagian bawah atau yang jauh dari sumber cahaya. Sedangkan warna yang terang bisa disimpan di atas atau lebih dekat kepada sumber cahaya. Contohnya bisa kita lihat pada pewarnaan rumput, pewarnaan baju yang warna-warna gelapnya berada atau ditempatkan di bagian bawah yang jauh dari matahari. Dan inilah hasil komik Bamboy yang Bapak buat dengan judul Dompet. Dalam frame 1 ada Bamboy yang sedang berjalan, kemudian ada satu buah dompet besar dengan uang yang sangat banyak, yang kemudian Bamboy pun kaget melihat dompet itu yang begitu besar. Nah, dalam frame ini, frame yang keempat ini, ada sosok jahat Bamboy dan sosok baik Bamboy yang memberi masukan kepada Bamboy yang sedang bingung. Yang satu mengingatkan dosa, dan yang satu lagi, ambil saja, lumayan untuk jajan boy. Nah, kemudian di frame selanjutnya Bamboy pun
berlari. Apa yang akan dia lakukan? Nah, di akhir cerita, Bamboy pun memberikan dompet hasil temuannya kepada pihak berwajib karena ia merasa bahwa itu bukan haknya, dan apabila dimakan atau dijajankan olehnya itu merupakan dosa besar dan mengurangi keberkahan dalam hidupnya. Nah, itulah tahapan proses pembuatan komik dengan teknik manual. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai terpacu untuk membuat komik kalian sendiri? Tapi tunggu dulu. Bapak di sini punya satu teknik lagi yang akan Bapak sampaikan selain teknik manual itu, yaitu adalah teknik digital. Ya. Jadi apabila manual kita langsung menggunakan tangan dan menggunakan media alat pada kertas atau kanvas dan sebagainya, sedangkan teknik digital membutuhkan alat bantuan, yaitu salah satunya adalah komputer, ya. Ini atau mungkin bisa juga laptop atau juga tablet, bahkan gadget atau gawai yang kalian pakai pun bisa menjadikan sebuah karya digital. Untuk mempermudah pekerjaan ilustrator atau menggambar dengan teknik digital, biasanya mereka menggunakan alat bantu lainnya, tidak hanya menggunakan komputer dan mouse-nya atau tablet dengan touchscreen-nya, tapi biasanya mereka menggunakan alat bantu yang dinamakan mouse pen atau pen tablet. Salah satunya seperti ini. Ini adalah mouse pen dan di sini disertai dengan pennya. Ya, sama seperti mouse fungsinya, cuman lebih enak dipegangnya. Jadi seorang ilustrator menggambar di bidang ini, sedangkan matanya melihat pada layar. Dan ini adalah video proses pembuatan komik dengan teknik digital menggunakan aplikasi atau software Adobe Photoshop yang dibuat oleh ilustrator Kang Dudi Mulyana. Kita belajar
penjelasan dan video proses pembuatan karya komik dengan teknik manual dan teknik digital. Jadi bagaimana anak-anak? Sudah mulai antusias dengan dunia ilustrasi terutama komik? Mudah-mudahan ilmu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambah wawasan lagi tentang dunia kesenirupan terutama ilustrasi komik, juga bisa memotivasi kalian lagi untuk terus berkarya lebih baik lagi dari sebelumnya. Mohon maaf apabila ada perkataan Bapak yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari negeriku, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian semuanya dan keluarga yang ada di rumah sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Bapak Aib Syahida. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, terlebih dahulu yuk kita awali dengan membaca doa. Allahumma agnini bil ilmi, wa zayyini bil hilmi, wa akrimni bit taqwa, wa zammilni bil afiyah. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu, hiasilah aku dengan ketenangan jiwa, muliakan aku dengan takwa, dan elokkan aku dengan kesehatan. Setelah kita membaca doa bersama-sama, mari kita lanjutkan mengawali pembelajaran ini dengan membaca Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani akahuwal abtar. Anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini tentang penyembelihan hewan akikah dan kurban. Materi pembelajaran ini dibagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama sekarang ini terkait dengan ketentuan penyembelihan hewan, dan pertemuan kedua nanti terkait dengan ketentuan akikah dan kurban. Anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini tentunya bertujuan agar kalian semua satu dapat menjelaskan tentang ketentuan penyembelihan hewan kurban. Di dalamnya ada pengertian, membaca dalil, kemudian menyebutkan rukun dan syarat, kemudian menjelaskan tata cara penyembelihan, kemudian juga kalian semua bisa menganalisis bagaimana tata cara penyembelihan yang benar, karena tata cara penyembelihan itu ada yang tradisional, ada juga yang mekanik. Anak-anak sekalian, sebelum lebih jauh, Bapak menjelaskan terkait dengan ketentuan penyembelihan. Sepertinya kalian harus melihat tayangan video berikut. Sehingga nanti dengan melihat tayangan berikut kalian bisa memahami bagaimana menyembelih yang sesuai dengan syar'i atau penyembelihan yang sesuai dengan syariat dari awal sampai akhir. Silakan nanti kalian simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali lagi bersama kami di channel Sosial YKK. Kali ini kami akan membahas tata cara menyembelih hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. 1. Hewan harus dihadapkan ke arah kiblat sewaktu menyembelih. Yang kedua adalah menyembelih dengan cara yang baik, yakni menggunakan alat yang tajam dan dilewatkan pada bagian tubuh yang akan disembelih dengan kuat dan dengan cepat. Sebagian ulama mengatakan bahwa adab ini hukumnya wajib berdasarkan hadis Nabi, sebagaimana yang disampaikan oleh Muslim, sungguh Allah telah mewajibkan bersikap ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah satu kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Yang ketiga, hewan selain onta disembelih dalam posisi lambung yang sebelah kiri berada di bawah. Jika penyembelih kesulitan bekerja dengan tangannya dalam posisi seperti itu, maka penyembelihan dilakukan dengan posisi lambung kanan berada di bawah. Dengan cara posisi inilah lebih menyenangkan hewan kurban dan lebih mudah bagi penyembelih. Yang keempat, memutus tenggorokan dan kerongkongan di samping memutus 2 pembuluh darah besar di leher. Yang kelima adalah tidak menampakkan pisau kepada hewan pada saat mengasah. Hewan tersebut seharusnya hanya melihat pisau pada saat menyembelih. Begitu pula juga dengan hewan-hewan yang belum disembelih. Jangan mereka itu ditempatkan di tempat yang dekat dengan hewan yang akan disembelih atau tempat penyembelihannya. Letakkan agak jauh sehingga mereka tidak dapat melihat atau mendengar atau merasakan atau mencium bau darah, karena itu hanya akan membuat hewan-hewan tersebut stres yang akan berakibat pada daging yang lebih keras daripada biasanya. Yang keenam adalah membaca takbir setelah membaca bismillah, seperti Allah firmankan pada surat Al-An'am ayat 121, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Janganlah kamu memakan hewan-hewan yang tidak disebut namanya dengan nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Yang ketujuh, setelah membaca bismillah dan bertakbir, kemudian menyebutkan nama-nama orang yang menjadi tujuan kurban atau akikah dan berdoa kepada Allah semoga Allah menerima ibadah-ibadah mereka. Oleh karenanya sangat disarankan untuk orang-orang yang berkurban untuk turut hadir ketika penyembelihan, dan jika berhalangan atau karena lokasinya jauh, maka panitia kurban wajib merekamnya baik berupa video maupun foto untuk dikirimkan kepada sahibul kurban. Itulah poin-poin penting dalam tata cara penyembelihan kurban. Insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, bahasan ke-1 pada kali ini adalah kita coba bahas tentang pengertian penyembelihan. Secara lugah atau bahasa, penyembelihan berarti baik dan suci. Sedangkan menurut istilah, penyembelihan hewan adalah memotong binatang dengan alat yang tajam. Di mana memotongnya? Tentunya di leher, yaitu ada saluran pernapasan dan saluran makanan. Sehingga 2 urat leher tersebut menjadi putus dan nantinya binatangnya cepat mati dan tentunya nanti akan menjadi halal untuk dimakan. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan dasar atau dalil penyembelihan. Untuk dasar atau dalil penyembelihan ini, anak sekalian, terdapat di dalam Quran surat Al-An'am, yaitu surat ke-6 ayat 118. Kalian dapat memperhatikan dan menyimak bacaan berikut ini. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Anak-anak sekalian, untuk bahasan berikutnya terkait dengan penyembelihan hewan, yaitu terkait dengan rukun dan syarat penyembelihan. Nah, kalau berbicara tentang rukun dan syarat penyembelihan, tentunya ada 3. 1, terkait dengan orang yang menyembelih. Yang kedua, terkait dengan binatang yang disembelih. Kemudian yang ketiga, terkait dengan alat untuk menyembelih.
Yang pertama, yang paling mendasar bagi orang yang mau menyembelih, tentunya yang pertama adalah beragama Islam. Tapi orang yang ahlul kitab juga yang bukan beragama Islam, tadi ahlul kitab. Nah, menurut Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 itu dibolehkan. Dan hasil sembelihannya halal untuk dimakan. Kemudian yang kedua, yaitu berakal sehat. Ya pasti, masa orang gila harus menyembelih kan? Kemudian yang ketiga, menyembelih dengan sengaja. Maksudnya tidak ujug-ujug ya, dilempar dan lain sebagainya, sengaja bahwa dia ingin menyembelih. Kemudian yang keempat, nah ini yang tidak ada kalah pentingnya, ketika menyembelih kita tentunya harus menyebut nama Allah, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pun hukumnya sunat, karena tidak membaca bismillah juga hasil sembelihannya halal. Dengan catatan dia ketika menyembelih dia karena Allah. Jadi karena Allah itu tidak harus bismillah, tapi membaca bismillah itu luar biasa karena mendapat tambahan pahala. Kemudian yang terakhir, ya ketika kita menyembelih syaratnya orang yang menyembelih harus bisa melihat. Artinya tidak buta. Ya saya kalau buta kan tidak mungkin dia bisa menyembelih ya. Jadi jelas ini merupakan suatu hal yang diharuskan ketika menyembelih orangnya harus bisa melihat. Anak sekalian, kalau tadi kita bicara tentang orang yang menyembelih, sekarang kita bicara tentang hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih syaratnya adalah satu, binatang yang mau disembelih itu harus halal. Jadi binatang ternak yang halal menurut apa? Menurut aturan Allah dan Rasulnya yang ada di dalam Quran maupun hadis. Yang kedua ya tentu kalau yang mau disembelih ya harus masih hidup binatangnya. Kalau sudah mati ya tidak usah disembelih, dan kalau sudah mati tanpa disembelih itu namanya bangkai, tidak halal untuk dimakan. Kemudian yang ketiga dalam penyembelihan selain orang, kemudian hewan yang disembelih, yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk menyembelih. Nah, syarat alat untuk menyembelih itu yang paling utama adalah bahwa benda untuk menyembelih itu apapun namanya, mau golok, mau pisau, itu harus benda yang tajam. Jangan tumpul, karena nanti kalau tumpul akan terkesan menyakiti binatang tersebut dan itu tidak boleh. Kemudian yang kedua syaratnya bahwa benda tersebut, maksudnya alat untuk menyembelihnya itu terbuat dari batu, kemudian juga boleh dari bambu, boleh juga dari besi dan benda-benda lainnya yang dibolehkan. Yang tidak boleh itu, nah dalam menyembelih tidak boleh kita pakai kuku, pakai gigi, ya, dan tulang, itu tidak boleh. Jadi ada aturannya. Karena nanti kalau kita menyembelih dengan alat yang tidak dibolehkan, yang tidak dibenarkan menurut syariat, nanti hewan sembelihannya akan menjadi hewan sembelihan yang tidak halal untuk dimakan. Anak sekalian, nah perlu diketahui bahwa bagian tubuh yang akan disembelih itu tentunya adalah binatang disembelih di lehernya. Dengan dipotong urat saluran pernapasan dan urat saluran makanannya. Karena ada dua urat ya. Kalau nanti yang salah satunya tidak putus, itu akan lama matinya. Itu sudah terbukti dalam pelaksanaan. Jadi dua-duanya harus putus. Baik itu urat pernapasan maupun urat saluran makanan. Anak sekalian, untuk bahasan berikutnya adalah kita bicara tentang tata cara penyembelihan hewan. Kalian dapat melihat di video yang sebelumnya ditayangkan, sepertinya lengkap sekali dari awal sampai akhir. Namun demikian akan coba Bapak jelaskan lagi. Yang pertama, kalau kita melihat video yang sudah ditayangkan itu, satu, diikat terlebih dahulu dengan yang kuat, dengan yang keras, sehingga jangan sampai si binatang tersebut, katakan sapi, jangan sampai ketika disembelih gitu ya, sampai si binatangnya tersebut aduk-adukan cek bahasa Sundanya, sehingga nanti akan menjadi masalah. Harus keras diikatnya hingga betul-betul ketika mau disembelih posisi si binatang itu sudah aman. Kemudian yang kedua, setelah diikat, dibaringkan ya, kemudian jangan lupa menghadap ke arah kiblat. Setelah itu memotong atau memutus dua urat nadi yang seperti Bapak tadi sampaikan, yaitu satu urat leher di saluran makanan, yang kedua urat leher saluran pernapasan. Kalian bisa lihat pada gambar berikut.
Kemudian ketika akan menyembelih, jangan lupa selalu menyebut dengan nama Allah. Bahkan ada tambahannya nanti kalau kurban dan takbir, selalu dengan diawali dengan takbir. Bismillahi wallahu akbar. Itu minimal membaca seperti itu. Anak sekalian, kenapa ketika kita menyembelih hewan, ya harus niat karena Allah. Harus niat untuk dimakan, bukan untuk niat lain-lain kecuali untuk dimakan. Nah, tentunya hal ini berdasarkan Al-Quran surat Al-An'am ayat 121. Sebagaimana kalian bisa dengarkan ayat berikut. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Anak sekalian, kemudian karena materi sudah selesai, maka Bapak memberi tugas kepada kalian semua ya. Anak sekalian, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada khilafan. Kita bertemu nanti di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, lestari negeriku jaya. Semangat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Anak-anak, sebelum melakukan aktivitas, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Anak-anak, hari ini kita akan mengunjungi salah satu sanggar di Kota Bandung, yaitu Sanggar Pancawijaya Art. Mari kita menuju lokasi.
kita sudah sampai di Sanggar Pancawijaya Art. Mari kita masuk ke dalamnya. Inilah Sanggar Pancawijaya Art dan di samping saya sudah hadir pelatih dari Sanggar Wijaya Art yaitu Ibu Aulia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Ibu Aulia, sejak berdirinya tahun berapa ini Sanggar? Berdirinya itu awalnya tahun 2016, cuman awalnya itu hanya sebagai komunitas, sebagai wadah untuk anak-anak mahasiswa di UPI menyalurkan kreativitasnya. Namun tahun 2020 ini tanggal 2 Agustus kami membuat Pancawijaya menjadi umum gitu. Bisa untuk anak-anak, bisa untuk remaja atau dewasa, terbuka untuk umum. Oh iya. Kemudian di Sanggar ini prestasi apa yang sudah Ibu raih? Yang pertama itu ada juara 1 lomba festival tari Jaipong se-Jawa Barat. Lalu ada jadi pengisi acara di World Dance Day, ada pengisi acara di Isola 12 jam, dan menjadi pengacara di ISI Jogja. Di Sanggar ini jenis tari apa yang diajarkan? Apakah tari tradisional atau tari kreasi? Kalau untuk Pancawijaya sendiri kita lebih fokus dan lebih konsisten di tari tradisional seperti tari klasik, tari jaipong, dan tari kreasi. Oh, berarti tari kreasi ya yang diajarkan di Sanggar ini ya. Baik, terima kasih Ibu Aulia. Sama-sama Ibu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang tari kreasi berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Anak-anak, dalam tujuan pembelajaran kali ini bisa kalian lihat sebagai berikut. Anak-anak, sebelum membahas materi, silahkan anak-anak amati pertunjukan tari yang akan ditampilkan oleh adik-adik kita dari Sanggar Pancawijaya Art. Mereka akan menampilkan sebuah tarian dengan judul Purwa Sunda. Selamat menyaksikan. Kreasi, ada jenis-jenis pola lantai yang umum digunakan, yaitu ada pola lantai vertikal, ada pola lantai diagonal, dan ada pola lantai melengkung. Mari kita lihat jenis-jenis pola lantai. Inilah pola lantai vertikal. Dan ini adalah pola lantai diagonal.
Dan yang ini adalah pola lantai melengkung. Di dalam tari kreasi ada jenis-jenis pola lantai yang bisa digunakan, yaitu ada pola lantai vertikal dengan menggunakan level tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian ada pola lantai diagonal dengan menggunakan level tinggi, sedang, dan rendah. Dan juga ada pola lantai lengkung dengan menggunakan level tinggi, rendah, dan sedang. Inilah pola lantai vertikal dengan menggunakan level. Dan ini pola lantai diagonal dengan menggunakan pengembangan level. Dan ini pola lantai lengkung dengan menggunakan pengembangan level. Televisi, buku, dan media sosial manfaatkan jadi sumber pembelajaran. Kita mau pasti ada jalan untuk menambah ilmu pengetahuan agar tangguh di masa depan. Tetap senyum ceria walau rasa bosan melanda. Tetap berkreasi, hapuskan semua bulanan. Semua risau di hati, optimis menjalani hari. Yuk kita belajar di rumah saja. Selain pola lantai, ada unsur-unsur pendukung tari yang lainnya. Apa itu? Yang pertama ada gerak, kemudian ada iringan, ada properti, kemudian ada tata busana, tata rias, dan tata pentas. Nah, itulah materi tentang tari kreasi berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Mari kita lihat uji kompetensi yang harus anak-anak kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian tari kreasi. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis pola lantai. Yang ketiga, jelaskan unsur-unsur pendukung tari. Dan yang keempat, peragakan tari kreasi berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Demikianlah materi tentang tari kreasi berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat pesan Ibu 5M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari negeriku, jaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam metode Quantum Reading Quran. Cara mudah, cepat, dan menyenangkan baca Al-Quran secara tartil. Setelah kita pelajari di prinsip pertama, yaitu konsisten dengan irama, dengan rumus ayu-ayun mannatahan, kita lanjutkan di prinsip kedua, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan memfasihkan huruf-huruf hijaiyah kita. Untuk itu, sebelumnya kita simak lagu berikut ini. Abata sajaha da dara za sa sha su tada ago fa ka lamana wa aya abata sajaha da dara za sa sha su tada ago fa ka lamana wa aya. Abada sajaha da dara za sa sha su tada ago fa ka lamana wa aya abada sajaha da dara za sa sha su Bata sajaha da daraza sa syasu tada aghfaqan kalamana wa aya kalamana wa aya. Bagaimana dengan lagunya? Mudah dan menyenangkan kan? Kenapa kita harus menggunakan lagu? Karena kunci dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah adalah seringnya kita melafalkan huruf-huruf tersebut. Dan supaya kita mudah untuk melantunkan, melafalkan huruf-huruf tersebut, maka disusunlah huruf-huruf hijaiyah itu dalam lagu yang baru saja kita dengar bersama. Selanjutnya bahwa melafalkan atau tartil itu adalah kemampuan melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah itu syaratnya dua. Pertama, kita mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Contoh, ketika kita melafalkan huruf ta, maka dikatakan fasih ketika kita mampu menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Atau sederhananya ujung lidah disentuhkan dengan gusi-gusi seri atas. Perhatikan, ta. Jadi, melafalkan huruf ta tidak menyentuhkan ujung lidah dengan gigi ataupun dengan langit-langit. Tetapi, huruf ta menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya gigi atau disebut dengan gusi dua gigi seri bagian atas. Syarat yang kedua, selain mampu mengeluarkan huruf sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tempat keluarnya, maka syarat yang kedua fasihnya dalam melafalkan huruf adalah mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Kembali contoh misalkan huruf ta, ketika kita melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi, maka dikatakan fasih kalau kita melafalkannya disertai dengan sifat al-hamas di antaranya. Jadi dari sekian banyak sifat yang dimiliki oleh huruf, ada beberapa huruf yang seringkali tidak terperhatikan. Misalkan tadi huruf ta, dikatakan fasih huruf ta-nya ketika
kita melafalkannya dengan mengalirkan udara kita. Perhatikan, ta. Jadi bukan ta, tapi ta. Ada udara yang mengalir ketika kita melafalkan huruf tersebut. Ta, ti, tu, bat. Perhatikan contoh melafalkan huruf dari mulai A sampai Ya dalam latihan berikut ini. Pertama, melafalkan huruf A. Perhatikan, melafalkan huruf A tidak berbeda seperti halnya kita melafalkan huruf A dalam huruf Latin. Perhatikan, A, I, U, Ba. Jangan lupa diayunkan suaranya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Perhatikan, ayunkan. U, An, Ani, A, Na. Itu huruf A. Yang mesti diperhatikan adalah ketika dalam posisi mati, suara kita terputus. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Berikutnya huruf Ba. Melafalkan huruf Ba, caranya dengan merapatkan dua bibir kita, tidak jauh berbeda sebagaimana kita mengucapkan huruf B dalam huruf Latin. Perhatikan latihan berikut ini. Ba, bi, bu, bab. Ketika huruf Ba dalam posisi mati, suaranya terdengar mantul. Bab. Perhatikan latihan berikutnya. Ketika nun mati, tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf Ba, tahan suaranya, jangan tergesa-gesa. Bu, bam, bani, bambena. Sekali lagi perhatikan. Bu, bam, bani, bambena. Lengkapnya perhatikan. Babi, bu, bab. Bu, bam, bani, bambena. Berikutnya huruf ta. Sudah saya jelaskan tadi cara melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi gigi seri bagian atas, dengan mengalirkan sedikit nafas kita. Perhatikan. Tati, tubat. Perhatikan ada suara, ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf ta. Tati, tubat. Ayunkan suaranya. Kemudian kalau ada mim nun tanwin yang berwarna bertemu dengan ta, tahan suaranya. Tu, tan, tani, tat, na. Perhatikan sekali lagi. Tu, tan, tani, tat, na. Perhatikan, simak dari awal. Tati, tubat. Tu, tan, tani, tat, na. Berikutnya perhatikan bagaimana melafalkan huruf ta, yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas, kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas kita dengan lembut. Perhatikan. Sa, si, su. Sekarang kita gabungkan dengan ayu-ayun manna tahan. Sa, si, su, bas. Diayunkan suaranya. Berikutnya kalau ada mim nun tanwin bertemu dengan huruf sa, maka tahan suaranya dan menutupi huruf sa. Jadi ingat, kalau ada mim nun tanwin berwarna bertemu dengan huruf sa, berwarna hijau, dan hijau itu artinya menutupi. Artinya posisi makhraj kita sudah berada pada huruf berikutnya. Perhatikan. Susan, sani, sasna. Saya contohkan dari awal, perhatikan. Ayun suaranya, kemudian mim nun tanwin berwarna tahan suaranya. Sa, si, su, bas. Susan, sani, sasna. Selanjutnya huruf ja. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah kita ke daerah langit-langit. Perhatikan. Ja, ji, ju, baj. Perhatikan, sekarang kita gabungkan dengan ayu-ayun manna tahan. Kalau ada mim nun tanwin berwarna, tahan suaranya. Perhatikan. Jaji, ju, baj. Ju, jan, jani, jajena. Perhatikan. Ju, jan, jani, jajena.
ketika mati suaranya mantul, jani jajna, bukan jani jajna tapi jani jajna. Selanjutnya huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita. Ketika dilafalkan persis seperti kita melafalkan kata ayah, sah. Begitu cara melafalkan huruf H. Perhatikan, ha, hi, hu, bah. Kita gabungkan dengan ayu-ayun manatahan. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Selanjutnya huruf kha. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dengan rongga mulut kita. Ciri khasnya terdengar suara seperti orang yang sedang mendengkur. Kha. Perhatikan. Khi. Hu. Bakh. Kita gabungkan dengan ayu-ayun manatahan. Kha, khi, khu, bakh. Khu, khan, khani, khakhna. Catatan pada huruf kha ini, perhatikan ketika dalam posisi sukun, suara tidak boleh mantul. Contoh yang salah, khu, khan, khani, khakhna. Atau sebaliknya nun mati yang suka mantul, khu, khana, kha. Yang benar adalah mengalir suaranya. Khu, khan, khani, khakhna. Selanjutnya huruf da. Huruf da keluar dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita ke gusi bagian atas sebagaimana kita melafalkan huruf ta. Dalam keadaan mati, huruf da terdengar suaranya memantul. Ad. Perhatikan, da, di, du, bad. Kita gabungkan dengan ayu-ayun. Kalau ada mim nun yang berwarna, tahan suaranya. Da, di, du, bad. Du, dan, dani, dan, dana. Perhatikan tidak du, dan, da, tapi du, dan, dani, dan, dana. Selanjutnya huruf za. Cara melafalkan huruf za adalah dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Perhatikan, za. Tidak boleh za dengan mengalir udara. Tahan udaranya. Za, zi, zu, bad. Perhatikan, kita gabungkan dengan ayu-ayun. Dan kalau ada mim nun tanwin yang berwarna bertemu dengan za, tahan suaranya. Za, zi, zu, bad. Zu, zan, zani, zazna. Demikian huruf za. Selanjutnya huruf ra. Mengucapkan huruf ra dikeluarkan dengan cara menyentuhkan lidah yang terdepan atau disebut dengan adna lisan, dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan, ra, ri, ru, baru. Perhatikan, sebelum huruf ra yang mati berharokat fathah dhammah, maka suaranya terdengar menebal, baru. Tapi kalau sebelumnya kasrah, maka terdengar tipis, bir. Perhatikan contoh berikut. Ra, ri, ru, baru. Ingat, nun mati, tanwin berwarna tapi bertemu dengan ra, ayunkan lagi suaranya. Ru, ra, ruani, rarulna. Ru, ra, ruani, rarulna. Demikian huruf ra. Berikutnya huruf za. Huruf za dikeluarkan dengan ujung lisan kita hampir di atas dua gigi seri bagian bawah. Diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Sifat lain pada huruf za ini, karakter khasnya dia mirip dengan suara dengungan tawon. Za. Ingat, za, zi, zu, baz. Perhatikan contoh berikut ini. Zazi, zubaz, zuzan, zani, zazna. Jangan pernah lupa kalau ada nun mati tanwin yang berwarna, ingat, tidak boleh tergesa-gesa. Tahan suaranya. Sekali lagi perhatikan. Zazi, zubaz,
zuzan, zani, zazna. Berikutnya huruf sin atau huruf sa diucapkan dengan menggunakan lidah yang terdekat hampir di atas 2 gigi seri bagian bawah sebagaimana kita melafalkan huruf za, tapi diiringi dengan mengalirnya suara dan mengalirnya nafas secara bersamaan. Perhatikan, sa, si, su, bas. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas. Susan, sani, sasna. Berikutnya, bagaimana kita melafalkan huruf sya. Huruf sya keluar dengan menyentuhkan tengah lidah kita dengan langit-langit. Diucapkan, mengalir udaranya dan mengalir pula nafasnya, bahkan ketika melafalkannya menyebar nafas dan udaranya yang disebut dengan tafasyi. Perhatikan, sya. Perhatikan nafasnya menyebar, sya beda dengan tadi sa. Sya, shi, shu, bash. Perhatikan contoh berikut ini. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna. Demikian huruf sya. Selanjutnya, bagaimana kita melafalkan huruf sod. Huruf sod tempat keluarnya sama sebagaimana kita melafalkan huruf sin, dan sifat serta karakternya pun tidak jauh berbeda dengan huruf sin. Yang membedakan antara sin dan sod adalah suaranya yang menebal saat kita melafalkan huruf sod. Berikut saya akan peragakan bagaimana melafalkan huruf sod dengan menggunakan tangan. Perhatikan, anggap tangan saya sebelah sini adalah bagian langit-langit. Kemudian tangan yang di bawah ini adalah bagian lisan kita. Ketika kita melafalkan huruf sin, maka posisi lidah kita ada di bawah. Assa. Perhatikan. Assa. Assa. Sementara ketika kita melafalkan huruf sod, maka posisi lidah kita atau lisan kita, bagian pangkalnya terangkat, sementara bagian depan pun kemudian menutupi langit-langit. Sehingga semua lisan kita atau lidah kita terangkat, also, sehingga kemudian suaranya terdengar menebal. Perhatikan, asa di bawah, kalau also nutup, also, angkat lidahnya, nutup ke langit-langit, also, also. Perhatikan latihan berikut ini. So, si, su, baus. Terdengar suaranya menebal, baus, beda dengan sin, bas. Sekarang tebalkan, baus. Su, son, soni, sosna. Jangan lupa untuk menahan suara ketika mim nun yang berwarna bertemu dengan sod. Sekali lagi perhatikan. So, si, su, baus. Su, son, soni, sosna. Selanjutnya kita latih bagaimana melafalkan huruf do. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan 2 sisi lisan kita dengan geraham-geraham atas. Boleh kita sentuhkan 2 sisi lidah dengan geraham-geraham atas, atau kita boleh menyentuhkan salah satu bagiannya. Contoh, sisi lidah kanan bertemu dengan geraham kanan atas, atau sisi lidah kiri bertemu dengan geraham kiri atas. Diucapkan dengan lembut tanpa mengalir nafas. Perhatikan, Allah. Dia punya sifat yang namanya istitolah, di mana suara kita harus memanjang ketika dibaca dalam keadaan mati. Perhatikan, do, di, du, bal. Perhatikan, bal, suaranya memanjang, bal. Do, di, du, bal. Du, do, do, ni, do, na. Tahan suara, jangan tergesa-gesa. Perhatikan sekali lagi. Do, di, du, bal. Du, do, do, ni, do, na. Demikian huruf do. Selanjutnya kita latih bagaimana cara melafalkan huruf to. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya 2 gigi seri bagian atas yang disebut dengan gusi, sama seperti kita melafalkan huruf ta. Perbedaannya dengan huruf ta adalah huruf to tidak mengalir nafas dan huruf to diucapkan dengan suara menebal. Caranya sama.
kalau kita melafalkan huruf ta, posisi lisan kita berada di bawah. Perhatikan, anggap ini gigi, kemudian bagian gusi sebelah sini. Melafalkan huruf to, melafalkan huruf ta, posisi lisannya terbuka. Ta, at, ta. Sementara ketika kita melafalkan huruf to, posisi lidah bagian pangkal terangkat, bagian depan pun menutup bagian langit-langit. Perhatikan, auto, auto, sehingga terdengar ketika melafalkan huruf to suaranya menebal. Jangan lupa ketika kita melafalkan huruf to dalam keadaan mati, suaranya terdengar memantul. Perhatikan latihan berikut ini. To, ti, tu, bal, to. Tu, to, ni, to, na. Selanjutnya huruf lo. Huruf lo, cara melafalkannya sama dengan huruf za. Makhrajnya pun sama dengan huruf za. Perbedaan antara za dengan lo ada pada suara yang tipis dan suara yang tebal. Huruf za diucapkan dengan tipis suaranya za. Sementara huruf lo diucapkan dengan menebalkan suara, dengan mengangkat posisi pangkal lidah kita dan lidah bagian depan pun menutup bagian langit-langit. Perhatikan, za, sekarang tutup bagian lisannya ke langit-langit. Allah, za, wo, zi, wi, zu, huruf za, kemudian tebalkan lu, bal, huruf za. Kalau huruf za terdengar menebal, bal. Perhatikan latihan berikut ini. La, zi, zu, bal, lu, za, ni, na. Suara ditahan ketika ada mim, nun, tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf dha. Berikutnya adalah huruf a. Huruf a keluar dari tengah tenggorokan kita sama dengan cara kita melafalkan huruf ha. Perhatikan a, u, ba. Hindari pengucapan huruf ain yang keluar dari rongga hidung. A, i, u. Tidak ada yang keluar suara dari rongga hidung melainkan gunnah. Perhatikan sekali lagi. A, u, ba. Perhatikan contoh berikut ini. A, u, ba. U, an, ani, a'na. Selanjutnya huruf gha. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terdekat dengan rongga mulut kita. Diucapkan dengan lembut suaranya tanpa mengalir udaranya. Perhatikan, gha, ri, u, bal. Huruf gha termasuk salah satu huruf yang harus terdengar menebal suaranya. Caranya, pangkal lisan kita angkat ke belakang. Bal, bukan bal, tapi bal. Perhatikan contoh berikut. Ghi, gu, bal. Ghan, ghani, ghagna. Perhatikan sekali lagi. Ghi, gu, bal. Ghan, ghani, ghagna. Selanjutnya huruf fa. Huruf fa keluar dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Diucapkan dengan mengalirkan suara sekaligus dengan udaranya dengan lembut. Fa, fi, fu, baf. Perhatikan contoh berikut ini. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna. Berikutnya huruf qa. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang. Perhatikan, qa, qi, qu. Dalam posisi mati maka terdengar suaranya memantul. Baqa. Perhatikan contoh berikut. Qa, qi, qu, baqa. Qu, qa, qani, qaqna. Selanjutnya huruf ka. Huruf K menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang di depan huruf Q. Perhatikan kalau Qaf di belakang Q, maka di posisi bagian depan dari huruf Qaf keluarlah huruf K. Diucapkan dengan mengeluarkan udara dengan lembut. K, ki,
ku. Perhatikan contoh berikut. Kakiku bak. Perhatikan ada nafas atau udara yang mengalir, bak. Kakiku bak. Berikutnya adalah huruf la. Huruf la atau huruf lam keluar dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. La. Posisinya berada di depan huruf ra. Perhatikan la. Li, lu, bal. Perhatikan la, li, lu, bal. Lu, lal, lani, lalna. Saya ingin mengingatkan, ketika kita melafalkan huruf lam pada lafzul jalalah atau lafaz Allah, maka huruf lam harus terdengar suaranya menebal dengan cara menutupkan bagian lisan ke langit-langit. Perhatikan al. Jadi cara mengucapkannya bukan al tapi al. Perhatikan Allah. Bukan Allah tapi Allah. Suaranya menebal dengan cara menutupkan bagian lidah kita ke langit-langit. Allah. Nah, ini bagaimana kita melafalkan lafzul jalalah atau lafaz Allah. Selanjutnya adalah huruf mim. Huruf mim atau ma dikeluarkan dengan cara merapatkan bibir kita. Ma, mi, mu, bam. Perhatikan contoh berikut. Ma, mi, mu, bam. Jangan lupa kalau ada mim, nun, tanwin yang berwarna, tahan suaranya. Mu, mam, mani, mamna. Mu, mam, tahan suaranya. Mu, mam, mani, mamna. Berikutnya adalah huruf nun atau huruf na. Dilafalkan huruf nun dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan, sama seperti kita melafalkan huruf lam dan huruf ra. Perhatikan na, ni, nu, ban. Perhatikan contoh berikut. Na, ni, nu, ban. Nunan, nani, nanna. Jangan lupa mim, nun, tanwin berwarna, tahan suaranya. Nunan, nani, nanna. Selanjutnya adalah huruf wa atau wawu. Diucapkan dengan indhimamus syafatain atau mengumpulkan dua bibir kita. Wa. Perhatikan sekali lagi. Wa, wi, wu, bau. Ketika wawu mati didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka lembutkan suara kita. Bau. Perhatikan contoh berikut. Wa, wi, wu, bau. Waw, wani, wauna. Sekali lagi perhatikan. Waw, jangan lupa suara kita ditahan. Waw, wani, wauna. Selanjutnya huruf H. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terjauh. H. Perhatikan. H. Kesalahan sering terjadi karena H ini sering keluar dari dada. H. Atau sekedarnya H. Huruf H sekali lagi keluar dari tenggorokan terjauh. H, hi, hu, bah. Perhatikan contoh berikut. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hana. Dan yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ya keluar dari tengah lisan, disentuhkan dengan langit-langit. Perhatikan. Ya, yi, yu, bai. Ketika didahului oleh huruf yang berharakat fathah, maka ya diucapkan dengan lembut, bai. Perhatikan contoh berikut. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai. Jangan lupa tahan suaranya, tidak tergesa-gesa. Yu, yai, yani, yaina. Sekali lagi perhatikan. Yu, yai, yani, yaina. Terakhir, catatan ketika kita melafalkan mim, nun, tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf wawu dan huruf ya, maka lebih sempurna pengucapannya ketika suara kita keluar dari rongga hidung sebagiannya. Perhatikan contoh huruf wawu. Wawu. Jadi diucapkan tidak wawu. Sebagian suara keluar dari rongga hidung. Wawu, wani, wawu.
Begitu juga dengan nun mati tanwin yang berwarna saat bertemu dengan huruf ya. Tahan suaranya dan keluarkan sebagiannya dari rongga hidung kita. Perhatikan. Yuyayyaniyayna. Jadi tidak seperti ini. Yuyay, di mana suara kita tidak masuk ke rongga hidung. Yuyayya. Pastikan ketika kita menemukan nun mati tanwin bertemu dengan huruf ya, tahan suaranya, kemudian keluarkan dari rongga hidung kita. Yuyayyaniyayna. Contoh dalam kalimat faman ya'mal, bukan famayya tapi faman ya'mal khairan yarah. Demikian prinsip yang kedua, bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih.